Assalamualaikum, selamat datang pecinta Teguh Rahayu Selamat Channel. Di kesempatan kali ini, kita akan menyibak misteri tsunami di Tanah Rencong tahun 2004, sebuah tragedi memalukan yang akan membawa kita ke dalam pengembaraan perihnya luka ombak, cahaya langit, hikmah dari tsunami 2004 Bumi Rencong, Aceh. Untuk menggali hikmah di balik tragedi tersebut apa skenario Allah yang sesungguhnya, mari kita simak dengan penuh hikmat, semoga manfaat. Selamat menyimak. Luka ombak, cahaya langit, hikmah dari tsunami 2004. Sebelum langit membiru, langit di ujung barat Aceh belum sepenuhnya terang ketika Pak Karim melangkah ke gerbang sekolah. Ia seorang guru bahasa Indonesia di sebuah SMA di pinggiran Banda Aceh. Jam pelajaran belum dimulai, namun ia terbiasa datang lebih pagi, menyapu halaman kelas, menyiram bunga, dan merenung sejenak di musala kecil di ujung lapangan. Ketenangan itu baginya seperti doa panjang dalam keheningan. Hari itu tanggal 26 Desember tahun 2004. Tak ada firasat buruk, hanya desir angin laut yang terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Karim sempat menoleh ke arah selatan, ke arah tempat anak bungsunya, Ziyad, sedang mengaji di pesantren di kawasan Ulelewe. Ia tersenyum kecil, lalu melanjutkan langkahnya. Di sisi lain kota, di sebuah gang sempit dekat pelabuhan, hidup seorang janda muda bernama Bujanah. Ia baru ditinggal wafat suaminya 6 bulan lalu. Hidup bersama anak gadisnya, Salsabila yang duduk di bangku SMP. Pagi itu, Salsabila membujuk ibunya agar ikut ke pantai mencari kerang. Bujanah menolak lembut, hatinya tidak tenang, tapi ia tak tahu kenapa. Di tempat lain, di dermaga yang basah oleh embun, seorang nelayan tua bernama Pak Umar duduk di ujung perahu yang belum sempat ia tambatkan. Ia melihat laut tampak berbeda. Ombaknya bergulung dalam diam, langit seperti menahan tangis. Seekor burung camar terbang rendah, lalu hilang di balik kabut. Ia memejamkan mata, lalu berbisik, "Ya Allah, kalau ini pertanda, beri aku kekuatan." Masih pada hari yang sama, di hotel kecil kawasan kota, seorang relawan muda dari Belanda, Willem, tengah menyiapkan dokumentasi tentang program pendidikan anak pesisir. Ia belum genap sebulan tinggal di Aceh, namun ia jatuh cinta pada keramahan masyarakatnya. "Besok aku akan ke sekolah di Melaboh," katanya pada temannya yang juga relawan. Ia tidak tahu bahwa waktu akan berhenti sebelum fajar esok menyingsing. Dan di pojok pesantren, Ziyad, remaja belasan tahun, sedang berzikir di kamar kecilnya usai tahajud. Ia baru saja menghafal surah Al-Infitar. Ia suka ayat pertamanya, "Idas samaun fatorot," bila langit terbelah. Namun ia belum tahu, bahwa langit memang akan terbelah, bukan karena kiamat, tapi karena ujian yang mengguncang jiwa manusia. Tepat pukul 7.58 waktu Indonesia Barat, bumi bergetar. Semua tokoh dalam kisah ini, Pak Karim, Bujanah, Willem, Pak Umar, dan Ziyad, memasuki lorong takdir yang sama, lorong gelombang raksasa yang akan menelan harapan, memecah keluarga, tapi juga menyalakan cahaya iman dalam bentuk paling murni. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah, 155. Ketika laut mengamuk, guncangan itu tak seperti gempa biasa. Dinding sekolah Pak Karim retak seketika. Ia terhuyung, mencoba menyelamatkan beberapa siswa yang sudah datang lebih pagi untuk piket. Suara jerit dan doa bersahut-sahutan. Ia segera mengarahkan mereka ke lapangan terbuka. Di pelabuhan, Bujanah hampir jatuh saat mengepak baju. Salsabila berteriak dari dalam kamar. Lemari mereka tumbang, kaca pecah berhamburan. Lantai seperti gelombang air laut. Mereka berpelukan sambil berdoa dalam tangis. Pak Umar tak sempat berlari. Ia tersungkur di atas pasir saat dermaga terbelah. Mata tuanya memandang ke arah laut. Seketika ia tahu, ini bukan hanya gempa. Ini azab atau peringatan. Ia menyeret tubuhnya menuju bukit kecil di belakang kampung, sambil menyeru, "Allahu Akbar." Air laut naik, tsunami. Willem, yang sedang menyelamatkan laptop dan kameranya, ikut terguncang. Tapi ia tidak langsung lari. Ia melihat anak-anak di pinggir jalan menjerit ketakutan. Ia memilih menolong dua di antaranya yang tersungkur di jalan. Willem tak bisa bahasa Aceh, tapi ia tahu arti takut. Dan di pesantren, Ziyad mendengar suara gemuruh aneh, bukan dari langit, tapi dari bumi yang seakan meraung. Ia digiring ustadznya keluar asrama.
Anak-anak saling menggendong, beberapa berpelukan sambil terus membaca. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami. 6 menit setelah gempa, ombak datang. Bukan sekadar ombak, tapi tembok air setinggi pohon kelapa, berlari sejauh mata memandang. Banda Aceh berubah dalam sekejap. Jalanan hilang, rumah-rumah jadi puing, orang-orang terpisah dari keluarganya. Pak Karim terseret bersama reruntuhan pagar sekolah. Ia terbentur tembok, lalu tenggelam. Dalam sesak air asin, ia hanya mengingat satu doa yang diajarkan ibunya. Ya Allah, jika ajalku di sini, matikan aku dalam iman. Jika belum, selamatkan aku agar bisa kembali mendidik anak-anakmu. Bujana dan Salsabila naik ke loteng rumah tetangga. Tapi air menyusul, loteng rubuh, dan hanya Salsabila yang berhasil bertahan pada batang kelapa yang hanyut. Ia menjerit memanggil ibunya, tapi tak ada jawaban. Pak Umar sempat menolong dua anak yang nyaris terseret, tapi ia tak kuat menahan tubuh ketiganya. Air membawa mereka ke tempat yang tak ia tahu. Ia pingsan dan baru sadar sore hari di antara reruntuhan desa yang sepi. Willem menggendong seorang anak kecil sambil berenang sejauh mungkin dari dinding beton yang runtuh. Tangannya luka, matanya perih, dan dalam bahasa Belanda ia terus menggumam. God, help us. Ziad terbawa arus bersama ratusan santri lainnya. Sebagian berpegangan tangan, sebagian lenyap dalam diam. Saat tubuhnya terhantam papan, ia melihat kitab suci mengambang, Al-Qur'annya. Ia mengejarnya, memeluknya di dada, dan menangis dalam gelap. Tidak ada suatu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. At-Tagabun 11. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di balik puing, dan air mata. 3 hari berlalu, matahari menyinari lautan lumpur dan reruntuhan. Mayat bergelimpangan, sebagian mulai membusuk. Tangis dan takbir bercampur di udara. Bau kematian menggantung di setiap sudut kota. Namun di tengah kehancuran, kehidupan mulai merangkak bangkit. Pak Karim ditemukan oleh tim penyelamat di reruntuhan sebuah warung kopi. Tulang kakinya patah, namun ia masih sadar dan memeluk seorang siswa yang juga selamat. Ia menatap langit sambil berbisik lirih. Ya Allah, Engkau tidak cabut nyawaku. Berarti aku masih punya tugas. Di posko darurat, Salsabila menangis tanpa suara. Matanya sembab, tangan kecilnya tak pernah lepas dari secarik foto ibunya yang basah. Seorang relawan mendekatinya, memberi selimut dan mengusap rambutnya. Adik sendiri, ia hanya mengangguk, tak sanggup bicara. Pak Umar kembali ke desanya. Namun tak ada lagi yang disebut rumah. Hanya bekas pondasi dan sepeda tua yang tertancap di pohon. Ia terduduk di tanah, menangis tanpa suara. Ia merasa hampa, semua muridnya hilang. Tapi kemudian, seorang anak menghampirinya, menangis sambil berkata, "Pak, saya selamat. Saya naik ke pohon, seperti Bapak ajarkan dulu." Mata Pak Umar membelalak. Ia peluk anak itu, dan sejak hari itu, ia memilih mengajar di tenda pengungsian, meski tanpa papan tulis dan bangku. Willem, dengan tangan diperban, mengirimkan foto-foto pertamanya ke media Belanda. Namun ia tak menyangka, justru gambar seorang anak kecil memeluk Al-Quran di antara puing-puing itulah yang menggetarkan hati dunia. Foto itu viral dan menjadi ikon harapan. Ia mencari anak itu, dan menemukannya, Ziad. Ziad duduk di tepi pantai, menatap ombak. Ia masih memeluk musyafnya. Willem duduk di sampingnya. "Kenapa kamu jaga itu begitu erat?" Ziad menjawab dengan bahasa Indonesia patah-patah. "Ini, pelindung hati saya. Ketika semua hilang, Al-Quran tetap ada. Saya kehilangan teman, tapi saya tidak kehilangan Tuhan." Willem terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa. Dunia yang ia pikir rasional ternyata tunduk pada satu hal yang tak bisa dilihat kamera, ya dialah, iman. "Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Al-Baqarah, 155. Sekolah di atas reruntuhan. 2 minggu setelah bencana, tenda-tenda berdiri sebagai sekolah darurat. Seorang guru, perempuan parubaya dengan jilbab kusut dan suara serak, mengambil papan tulis kecil dari sisa bangunan yang ambruk. Namanya Bu Rahayu, guru sebuah SMA yang kehilangan lebih dari separuh siswanya. Tapi ia tetap datang setiap pagi, duduk di atas karung pasir, dan memanggil anak-anak yang masih selamat.
Sini, duduk. Kita mulai belajar, meski tanpa buku. Salsabila duduk paling depan, kini lebih tenang. Ia mulai menulis kembali, meski tangan masih gemetar tiap kali suara ombak terdengar. Pak Umar mendirikan kelas di bawah pohon kelapa. Muridnya hanya 7 orang, tapi bagi beliau, itu cukup untuk memulai kembali. Ia berkata sambil menatap mereka. Kita bisa hancur, tapi ilmu harus tetap menyala. Itulah cahaya yang tak bisa ditelan tsunami. Pak Karim, yang sudah mulai pulih, diminta menjadi koordinator relawan pendidikan. Ia menolak jabatan itu, tapi ia tetap datang setiap hari, mengajari siapapun yang butuh belajar membaca. Ia percaya, membangun kembali Aceh harus dimulai dari membangun pikiran anak-anaknya. Di tengah itu semua, Willem merekam setiap proses. Ia ikut mengajar bahasa Inggris di sekolah darurat. Bukan karena ia guru, tapi karena ia ingin menebus luka batinnya, sekaligus mencari kebenaran yang lebih dalam. Ia heran melihat bagaimana anak-anak yang kehilangan orang tua masih bisa tertawa, bermain, dan mencium tangan guru. Ia pernah menyaksikan bencana di Afrika dan Amerika Selatan, tapi tidak pernah merasakan spiritualitas setebal ini. Ia menulis di jurnal pribadinya. Mereka kehilangan segalanya, tapi tidak kehilangan harapan. Mereka hidup dalam puing, tapi ada sinar yang lebih terang dari cahaya kamera saya. Sinar itu bernama iman. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Tolak ayat 2-3. Hidayah di balik debu. Suatu sore yang lengang, di tengah reruntuhan musola yang dulu indah, Willem duduk sendiri. Ia memandangi langit yang perlahan cerah, lalu mencatat sesuatu di jurnalnya. Tapi hari itu berbeda. Ia tak hanya menulis, ia bertanya. Bukan kepada siapapun, tapi kepada langit yang terasa lebih dekat sejak hari itu. Apa arti hidup ketika segalanya bisa lenyap dalam satu sapuan ombak? Pertanyaan itu dijawab bukan oleh suara, melainkan oleh kehadiran seseorang, Pak Umar. Dengan sarung yang masih kotor lumpur, ia duduk di samping Willem dan mengajak berbincang. Orang luar sering bertanya, kenapa kami bisa sabar? Padahal kami ini tak lebih dari pecahan papan di lautan. Tapi kami percaya, Tuhan tak pernah salah. Willem terpaku. Tuhan? Ia bertanya pelan. Pak Umar tersenyum dan membuka Al-Quran yang sudah lusuh, masih basah oleh air laut, tapi utuh. Ia membacakan satu ayat, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 155. Willem menatap kitab itu lama. Ia sadar, pelajaran terbesar dalam hidupnya tidak datang dari buku filsafat atau pelatihan jurnalisme, tapi dari puing dan debu, dari umat yang tertimpa musibah tapi tidak kehilangan rukun Islam mereka. Hari-hari berikutnya, ia meminta diajarkan cara berwudu. Ia datang ke masjid yang dibangun dari bambu dan sisa seng, dan diam-diam belajar mengucap kalimat syahadat. Salsabila yang mendengar kabar itu diam-diam meneteskan air mata. Di tengah kehilangan yang begitu besar, mereka mendapat satu saudara baru dalam iman. Bu Rahayu menyebutnya sebagai cahaya di antara reruntuhan. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Al-An'am, 125. Ruang kecil bernama Harapan. Di antara bilik darurat yang dibangun dari triplex dan terpal, Pak Rahmat memimpin kelas darurat. Beberapa anak duduk bersila di lantai beralas tikar, mata mereka tetap berbinar meski tanpa papan tulis, tanpa bangku, dan hanya berbekal buku dari sumbangan relawan. Satu di antara mereka, namanya Nisa, anak yatim piatu berusia 8 tahun. Ia kehilangan seluruh keluarganya dan sempat trauma berat. Tapi kini, Nisa adalah murid paling semangat. Ia menyalin huruf demi huruf dengan ketekunan luar biasa. Pak Rahmat selalu mengawali kelas dengan doa, lalu membaca satu ayat pendek dan artinya, mengajak para siswa menyerap makna hidup yang baru. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah 286. Ayat itu menjadi semboyan kelas. Bahkan ditulis dengan spidol pada selembar kardus yang mereka tempelkan di dinding bilik. Suatu hari, relawan internasional datang berkunjung. Mereka menyaksikan Nisa maju ke depan, membacakan puisi yang ia tulis sendiri. Kami tidak punya rumah, tapi kami punya guru. Kami tidak punya mainan,
tapi kami punya buku. Kami kehilangan banyak, tapi kami temukan harapan di kelas kecil ini. Beberapa relawan meneteskan air mata. Mereka tak menyangka, dari reruntuhan tsunami, muncul semangat belajar yang melampaui dinding sekolah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Suara dari laut yang tak pernah diam. Di suatu malam, Rahmi duduk sendiri di pinggir pantai Ulelewe. Tempat ini dulu menjadi titik kehancuran paling parah, namun kini sedang dibangun pelabuhan baru oleh pemerintah. Angin laut meniup jilbabnya perlahan. Cahaya bulan menyentuh wajahnya yang tenang, meski mata menyimpan kisah pilu yang tak habis dituliskan. Ia membuka catatannya, buku harian bertuliskan nama ibu dan dua adiknya yang tak pernah ditemukan. Di halaman pertama, ia menulis, "Aku tidak akan membenci laut, karena laut hanya menjalankan perintah Tuhan. Aku hanya ingin mengerti, kenapa aku masih hidup." Rahmi mulai menuliskan ulang perjalanannya. Ia mulai menulis kisah para penyintas, kisah Pak Rahmat, kisah Nisa, bahkan kisah relawan dari negeri jauh yang kini seperti saudara sendiri. Ia sadar, apa yang ia alami bukan untuk diratapi, tapi untuk dibagikan. Maka dari malam ke malam, ia menulis. Dan dari tulisan itu, lahirlah inspirasi bagi ratusan pembaca blog yang ia kelola dari warnet kecil di ujung desa. Rahmi tak lagi ingin melawan takdir. Ia ingin berdamai dengannya, sebab ia yakin, Allah menempatkannya di jalan ini untuk menjadi pena bagi luka yang tak sempat bersuara. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 216. Mencari Tuhan di tengah reruntuhan. Pak Rahmat berdiri di halaman sebuah masjid yang sedang dibangun kembali, tidak jauh dari tempat sekolahnya dahulu. Ia memandangi menara yang belum selesai, tapi sudah mulai mengumandangkan azan untuk sholat berjamaah. Di dalam hatinya, ada kegundahan yang belum selesai, mengapa begitu banyak orang baik justru diambil saat tsunami. Pertanyaan itu ia bawa dalam setiap sujud. Tapi malam itu, saat merenung sendirian, ia mengingat ucapan seorang alim yang sempat mengunjungi pengungsian mereka dahulu. Orang yang wafat dalam bencana seperti tsunami, dengan keimanan yang terjaga, adalah syuhada. Mereka tidak kalah, mereka pulang lebih dulu. Pak Rahmat menunduk. Ia tak ingin lagi mempertanyakan keadilan Tuhan, karena ia mulai memahami bahwa di balik kehancuran, ada kesempatan bagi yang tersisa untuk menebus hidup dengan makna. Ia mulai mengajar anak-anak lagi, bukan hanya tentang matematika atau sains, tetapi tentang ketabahan dan nilai kemanusiaan. Ia berkata di depan kelas, "Anak-anakku, bencana menghapus banyak hal, tapi tidak bisa menghapus harapan. Selama kita masih hidup, kita punya tugas, menjadi cahaya bagi sekitar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, syahid mereka mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Al-Baqarah 154. Cahaya kecil di mata Sayu. Di sebuah barak pengungsian yang kini telah berubah menjadi kompleks perumahan sederhana, Salma, gadis kecil yang selamat karena bergantung di dahan kelapa, tumbuh menjadi remaja yang bersinar. Meski kedua orang tuanya tidak ditemukan sejak hari bencana, ia diasuh oleh seorang nenek tua bernama Makleha yang juga selamat. Salma tumbuh dalam kesunyian, tapi ia tak menyerah. Ia rajin ke masjid, membaca Quran, dan menjadi penggerak remaja di lingkungannya. Ia membuka taman baca dari buku-buku yang disumbangkan para relawan, tempat anak-anak kecil belajar sambil bercerita tentang mimpi. Suatu hari, saat ada acara peringatan 20 tahun tsunami, Salma berdiri di podium, suaranya gemetar tapi penuh nyala. "Kami kehilangan banyak hal, tapi kami juga menemukan harapan. Kami belajar bahwa hidup bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang bisa kita berikan kepada dunia yang hancur agar bangkit kembali." Kata-katanya membuat banyak orang menangis. Termasuk Makleha, yang tahu bahwa dalam diri Salma, ada kekuatan dari rahmat Allah yang luar biasa. Ia anak yang lahir kembali dari reruntuhan. Barang siapa yang menolong, membantu kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah menolong seluruh umat manusia. Al-Maidah 32. Ombak telah berlalu, cahaya tak pernah padam. 20 tahun telah berlalu. Banda Aceh kini bukan lagi kota luka, tapi kota yang belajar dari duka.
Di tengah hamparan tanah yang dahulu porak-poranda, kini tumbuh sekolah, masjid, rumah, dan taman, penuh anak-anak berlarian dengan tawa, tak tahu mereka pernah hidup di tanah tangis. Pak Rahmat kini pensiun, tetapi tak pernah berhenti mengajar. Ia menjadi guru kehidupan, bukan di ruang kelas, melainkan lewat doa, nasihat, dan teladan. Ia memandang Salma, yang kini menjadi guru muda dan pengasuh taman baca, dan merasa harapan tidak pernah benar-benar tenggelam bersama ombak. Hari itu, saat matahari senja memantul di monumen tsunami, mereka berdiri bersama. Kukuh memotret dari jauh, kini ia jurnalis kemanusiaan, wajahnya berubah, tapi semangatnya masih sama. Ia mengabadikan bukan reruntuhan, tapi kebangkitan. Larasati, yang dahulu enggan memaafkan takdir, kini menjadi relawan tangguh di daerah bencana. Ia berkata pada kamera dokumenternya, "Kami kehilangan, tapi tak binasa. Kami hancur, tapi tak menyerah. Dari Aceh kami belajar, bahwa air bisa merenggut hidup, tapi tidak semangat. Dan luka yang dalam adalah ladang subur untuk iman dan cinta yang lebih dalam lagi." Semua yang hadir diam sejenak, ketika azan maghrib berkumandang. Suara yang sama, yang tetap bergema bahkan saat dunia hancur 20 tahun lalu. Suara yang menjadi saksi bahwa Aceh tak ditelan ombak, Aceh dibangkitkan oleh iman. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. Al-Insyirah ayat 6-8.